Tidak terasa kita sampai pada hari terakhir dari seri renungan Iman Mengalahkan Pikiran Negatif. Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita sampai di hari ke-7. Selama seminggu ini kita telah belajar menawan pikiran, memperbarui budi, memandang solusi, menyerahkan kecemasan, memilih pikiran positif, dan mengandalkan Roh Kudus. Hari ini, kita akan menutup rangkaian ini dengan sebuah kepastian iman. Tema renungan hari ini, kemenangan yang menaklukkan dunia. Seringkali kita merasa bahwa pikiran negatif adalah musuh yang tak terkalahkan. Namun, iman bukanlah perjuangan mencari kemenangan, melainkan berjalan di dalam kemenangan yang telah Kristus raih bagi kita. Iman adalah bukti bahwa kita sudah menang sebelum pertempuran dimulai. Mari berdoa. Bapa yang bertahta di surga, di hari ke-7 ini, kami menyerahkan seluruh isi pikiran kami kepadamu. Roh Kudus, meterailah setiap kebenaran yang telah kami pelajari seminggu ini. Biarlah iman kami teguh dan tidak tergoyahkan oleh pikiran apapun yang menentang kebenaran-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Rasul Yohanes menulis surat ini untuk menegaskan kepastian kasih Allah dan kemenangan orang percaya. Dunia di sini bukan hanya tempat fisik, melainkan sistem nilai, ketakutan, dan pengaruh negatif yang mencoba memisahkan kita dari kasih dan kebenaran Allah. Yohanes menggunakan kata mengalahkan, nikao, yang berarti menjadi pemenang, menang mutlak, atau menaklukkan. Iman di sini adalah kemenangan itu sendiri. Ini adalah present tense, sebuah proses yang terus berlanjut. Iman bukan sekadar keyakinan pasif, melainkan daya hidup yang terus-menerus menaklukkan dunia di dalam diri kita. Istilah nikao artinya mengalahkan atau menang, memperoleh kemenangan atas musuh atau rintangan. Ini adalah istilah kemenangan dalam peperangan, istilah pistis, iman. Bukan sekadar percaya bahwa Tuhan ada, tetapi kepercayaan yang total, penyerahan diri dan keyakinan teguh pada karakter Allah. Seorang juara lari tidak berhenti berlari saat ia merasa lelah atau saat pikiran negatif berkata, "Kamu tidak akan sampai." Ia terus berlari karena ia sudah tahu tujuannya. Iman adalah sepatu lari kita. Meski pikiran negatif mencoba membuat kita berhenti, iman membuat kita tetap melangkah hingga mencapai garis akhir kemenangan. Tugas Anda hari ini, buatlah sebuah komitmen untuk menjaga kemenangan ini. Jika pikiran negatif datang, katakan, "Aku lahir dari Allah." Dan iman mengalahkan segala ketakutan yang mencoba masuk ke pikiranku. Tuhan Yesus, Matius 4. Saat dicobai iblis di padang gurun, iblis melemparkan pikiran-pikiran negatif dan keraguan. Namun, Yesus mengalahkannya dengan iman yang berlandaskan firman. Yesus adalah bukti utama bahwa iman adalah pemenang atas segala tipu daya pikiran. Hudson Taylor pernah mengalami masa-masa tersulit dalam pelayanannya, namun ia berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi iman, dan tidak ada yang sulit bagi kasih Allah." Ia menjalani hidupnya bukan dengan menghindari masalah, melainkan dengan memenangkan setiap pikiran dengan iman. Kita tidak perlu takut lagi pada pikiran negatif. Karena kita lahir dari Allah, kita memiliki kapasitas untuk menang. Iman adalah senjata, perisai, dan kemenangan kita. Teruslah hidup dengan iman setiap hari. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih, karena Engkau telah memberi kami kemenangan. Biarlah mulai hari ini, pikiran kami selalu tunduk pada kebenaran-Mu. Kami hidup sebagai pemenang melalui iman kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari tutup renungan ini dengan memberikan like, komen, tuliskan "Aku menang bersama Kristus." Share renungan ini kepada keluarga, teman sebagai dukungan, dan jangan lupa subscribe untuk seri renungan selanjutnya.
Iman bukan berarti tidak ada pikiran negatif, tetapi iman adalah keputusan untuk memenangkan pertempuran di pikiran Anda setiap saat. Selamat beraktivitas sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati Anda melimpah-limpah.